Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja dalam madhab Syafi'i. Di pertemuan terakhir kita membaca sunnah-sunnah di dalam berwudu. Sisa empat permasalahan dalam sunnah berwudu yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala yang kita belum sebutkan dan belum baca. Di malam hari ini kita lanjut pembahasannya dan kita tambah nanti sedikit dari fasal berikutnya, yaitu beristinja. Kata beliau rahimahullah, setelah beliau menyebutkan mengusap kedua telinga, wa taqlilul lihyah al-kattah, termasuk hal yang sunnah dalam berwudu adalah menyelai-nyelai jenggot, tapi beliau bilang al-kattah, yang tebal, yang lebat jenggotnya. Karena para ulama bagi dua jenggot. Ada jenggot tipis dan ada jenggot yang tebal. Yang mana kalau jenggotnya tipis, sepakat para ulama harus dicuci. Bagian dalamnya harus kena air. Karena ini yang bagian dalam dari jenggot, ini kan termasuk wajah. Karena wajah itu kita sudah jelaskan dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai tulang pipi ini dan dagu. Ini wajah. Nah, bagi jenggot yang tipis, apalagi jenggotnya hanya di bawah dagu begini, itu wajib dia cuci kulit di sini, di bawah bibir bawahnya. Adapun orang yang punya jenggot yang kattah, jenggot yang tebal, maka tidak wajib dia memasukkan air dari dalam kulit jenggotnya. Tapi sunnah bagi dia adalah menyelai-nyelai jenggotnya. Menyelai-nyelai jenggotnya. Sekarang, apa dalilnya kalau sunnah menyelai jenggot? Baru sebentar kita akan sebutkan apa ciri jenggot tebal dan apa ciri jenggot yang tipis. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sunnahnya kita menyelai jenggot saat wudhu. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dan yang lainnya dari para imam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa, karena kana ini tufidul istimrar. Kata kana itu memberikan faedah terus, selalu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyela-nyela jenggotnya kalau belum berwudu. Demikian pula hadits-hadits juga yang lain diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, tapi di Imam Ibnu Majah. Dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula dari Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Dikatakan annahu alaihi salatu wassalam
idza tawaddoa syabbaka lihiyatahul karima bi asabihi min tahtihi. Ini langsung termasuk caranya. Adalah Nabi SAW apabila beliau berwudu, maka beliau membuat tangannya itu seperti sisir. Beliau renggangkan dan beliau menyelai jenggotnya dari bawah. Dari bawah. Jadi bukan dari atas begini, tapi dari bawah. Ini sunnahnya. Walaupun ada hadits ini dibicarakan sanatnya, sebagian ulama dhaifkan. Yang tentang caranya ini tadi. Kalau mengenai menyelai jenggot, sahih. Cuman caranya mulai dari bawah begini, dari dalam, baru dibuat seperti sisir. Ini dibicarakan oleh para ulama hadits sanatnya. Bagi yang mendoibkannya, maka bebas, mubah. Boleh kita mulai dari bawah, boleh juga mulai dari atas. Dalam hal ini perkaranya luas. Yang penting disunahkan itu adalah kita menyelai jenggot kita. Adapun ciri jenggot yang tebal, disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah, cirinya adalah kalau kita melihat, itu tidak tembus kulitnya. Tidak dilihat kulit dalam jenggotnya. Itu namanya jenggot yang tebal. Itu yang sunnah untuk kita untuk menyelainya. Kalau jenggotnya tipis dalam artian, kalau kita lihat maka kita lihat kulit di dalam jenggotnya, maka itu jenggot tipis, itu tidak sunnah. Untuk lakukan seperti jenggot yang tebal. Iya. Dan hal ini kenapa kita kembalikan ke ciri seperti itu? Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW. Cuman kita pahami jenggot Nabi itu adalah jenggot yang tebal. Jenggot yang tebal. Maka sunnah kalau tebal, kalau tipis tidak. Kalau tipis tidak sunnah karena hilang ilahnya. Hilang ilahnya. Seperti orang yang mandi junub. Kan sunnah setelah wudhu, sebelum menyiram, kan sunnah ambil air dengan tangan, kemudian dia menyelai kepalanya. Sampai dia merasa bahwa airnya sudah masuk ke mana? Ke kulit. Sunnah. Tapi kalau orang tidak ada rambut, tidak sunnah hal tersebut. Nah, sama dengan masalah jenggot juga. Ini sunnah bagi yang punya jenggot. Bagi yang tidak punya jenggot, tidak. Atau yang jenggotnya tipis. Ini masalah yang pertama dan ini hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang berwudu, dia tidak menyelai jenggotnya, sah. Cuman dia tidak dapat pahala. Kemudian berikutnya kata beliau, wa takhlilu asabi'ir rijlain. Demikian pula disunahkan untuk menyelai-nyelai jari kaki. Dan hukum ini disunahkan, tidak wajib, karena kata para ulama ini mimbab isbagul wudu. Masuk dalam bab menyempurnakan wudu. Kalau hanya disiramkan, kalau basah, sah. Cuman kalau dimasukkan jari di antara jari kaki, itu menyempurnakannya. Ini hukumnya sunnah. Adapun caranya, di dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan banyak cara. Di antara mereka, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, jari kaki kita menyelainya dengan seluruh jari tangan kita. Artinya ini misalnya kaki, kita langsung seperti ini. Ini jari kaki, kita masukkan jari tangan. Seperti ini. Ini cara pertama dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Syafi'i. Cara kedua dinukil juga dalam mazhab Syafi'iyah. Dia pakai khinsir. Pakai jari apa ini? Jari kelingking.
Jadi dia masukkan jari kelingkingnya di antara jari kakinya. Di antara jari kakinya. Iya. Sebagian juga mereka menghikayatkan di hikayat yang lain, cuman mereka fokusnya pakai tangan apa dan mulai dari kaki apa. Tidak ada dalil yang menerangkan pakai tangan apa kita menyelai jari kaki, kanan atau kiri, tidak ada dalil. Terus mulai dari kaki kanan atau kiri, tidak ada dalil yang khusus dalam wudhu. Cuman kita boleh berdalil dengan dalil umum, yaitu hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun." Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka memulai dengan yang kanan-kanan. Dengan ini hadits umum. Apakah dalam masalah mencuci anggota wudhu yang ada pasangannya? Atau kita menyelai anggota wudhu? Itu umum. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Dalam bersandal, belok pakai kanan. Dalam bersisir, belok ke kanan. Di dalam bertoharo dan dalam setiap keadaannya. Beliau suka pakai yang kanan. Berarti otomatis ini sunnah kita memulai dengan jari kaki kanan. Kemudian apa? Kaki kiri. Kaki kiri. Walaupun di sana kadang ada yang aneh disebutkan oleh sebagian orang. Itu katanya itu mulainya itu artinya mulai dari jari kelingking kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri. Artinya harus berurut begitu sunnahnya. Enggak, ini semua tidak ada dalilnya. Terserah kita mulai dari ibu jari kanan ke belakang ke kelingking, ibu jari kiri ke kelingking. Enggak ada masalah semuanya. Adapun harus dari kelingking sini baru ujungnya kelingking yang kiri, semuanya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya tadi yang mendukung itu kita mulai dari yang kanan. Baru yang kiri. Ini yang disebutkan sunnah yang kedua. Kemudian yang berikutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Termasuk sunnah adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Tadi sudah Anda sebutkan hadisnya. Ini bagi anggota wudhu yang ada pasangannya. Bagi yang tidak ada pasangannya maka bebas. Iya. Yang punya pasangan misalnya ya tangan, kaki. Sunnahnya adalah kanan dulu baru kiri. Kenapa kita tidak bilang wajib? Itu pertanyaan kita. Jawabannya karena di ayat mutlak. Di ayat kan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Tangan sampai ke siku. Tidak ada dibilang tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Tidak ada. Oleh karena itu para ulama mengatakan sunnah kita pakai yang duluan yang kanan, kemudian yang kiri. Dan seperti apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Bahwa hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Ada hadits. Sebagian para ulama menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dengan lafaz perintah. Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Kalau kalian berwudu, maka mulailah dengan tangan dengan yang kanan kalian dengan lafaz perintah. Cuman hadits ini adalah hadits yang dhaif karena dalam riwayat Imam Muslim bukan dengan lafaz perintah. Dalam riwayat Imam Muslim, rawi yang lebih sahih, yang lebih kuat, tidak dengan lafaz perintah, tapi lafaz sunnah. Menukilkan perbuatan Nabi. Menukilkan perbuatan Nabi. Ini kanan baru yang kiri. Kemudian, wat-toharotu salatan salata. Dan bertoharoh
3 kali, 3 kali. Ini hukumnya sunnah 3 kali, 3 kali. Karena kenapa? Di dalam berwudu, para ulama kita berdasarkan hadis Nabi SAW, wudu itu boleh sekali-sekali semuanya, serba 1 kali. Boleh 2 kali, 2 kali, serba 2 kali. Dalam hadis Ibnu Abbas, boleh 3 kali, 3 kali, kecuali kepala sama telinga. Iya. Jadi 3 kali ini adalah sunnah. Karena kenapa? Boleh sekali. Boleh sekali. Kita cuci tangan sekali, cuci wajah sekali, kumur-kumur tadi, kumur-kumur masukkan air ke hidung sekali, semua sekali. Boleh, dan itu kewajibannya. Adapun 2 kali atau 3 kali, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa kita bilang sunnah? Pertama, karena ayat cuma bilang, faksilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Wa aidiakum ilal marofik, tangan sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Ini kan tidak ada angka, tidak ada bilangan. Tidak ada bilangan. Di ayat cuma dibilang serba 1 kali, tidak ada angkanya. Kemudian kenapa kita sebut bahwa sunnah 3 kali? Karena ada dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau meminta air kepada budaknya, pembantunya, maka beliau mempraktekkan wudhu. Setelahnya beliau bilang, inilah wudhu Nabi SAW. Gimana? Maka dinukil Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuangkan air ke tangannya dan mencuci tangannya 3 kali. Setelah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Setelah itu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Setelah itu beliau mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Kirinya seperti itu 3 kali. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Dan kemudian beliau mencuci kakinya 3 kali. Semua disebutkan angka 3 kecuali kepala. Tidak ada angka 3-nya. Ini menunjukkan bahwa Utsman mengusap kepala berapa? Sekali. Apalagi datang dalam hadis Abdullah bin Zaid juga sama. Abdullah bin Zaid sama dengan hadis. Ia sama dengan hadis tadi Utsman ibn Affan. Dia contohkan wudhu Nabi SAW dari awal sampai akhir. Cuman hadis Utsman tidak ada cara mengusap kepala. Hadis Utsman. Beliau cuma bilang mengusap kepalanya, tidak ada caranya. Di hadits Abdullah bin Zaid, keunggulannya, keutamaannya, dia sebutkan cara wudhu Nabi SAW sempurna dan beliau praktekkan cara Nabi mengusap kepala. Itu Nabi memulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian beliau jalankan ke belakang, kemudian kembali ke depan. Jadi ini beliau praktekkan. Dan beliau katakan marra wahidah, 1 kali. Karena ke belakang dan ke depan ini tidak dianggap 2 kali. Hitungannya apa? 1 kali karena tidak diangkat tangannya. Tidak diangkat tangannya. Ini sunnah dalam berwudu. 3 kali, 3 kali. Kecuali kepala. Kecuali kepala. Ini butuh juga kita tahu. Karena kadang di awam kalau kita wudunya kurang. Dari 3, kadang mereka merasa itu wudhu yang batal. Enggak, itu sunnah. Bahkan sunnah kita 2 kali, 2 kali. Yang salah itu kalau kita enggak lakukan sama sekali. Ya, kita lewati. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, sunnah 3 kali, 3 kali. Boleh 2 kali, 2 kali. Boleh sekali-sekali. Boleh. Iya, ini selesai apa yang beliau sebutkan di dalam sunnah wudhu. Di buku-buku madhab, ini untuk faedah tambahan saja, kadang disebutkan tambahan-tambahan sunnah di dalam berwudhu. Misalnya ada di antara mereka yang menyebutkan mengusap kepala, mengusap leher ketika berwudhu.
Jadi sudah selesai semua, dia usap lagi lehernya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikatakan masur rokobati aman minal gil, mengusap leher saat berwudu itu akan aman dari kehausan di hari kiamat. Cuman kata Imam Nawawi rahimallahu taala, al haditsu maudhu, dalam syarah Al-Muhadzab, hadits ini palsu. Ini yang mengatakannya adalah madhab Syafi'iyah. Sebagian orang Syafi'iyah kita melihat dia usap kepala, dia usap lehernya, dia usap lehernya. Ada haditsnya, tapi kata Imam Nawawi, wal haditsu maudhu, haditsnya palsu. Haditsnya palsu. Ini tidak dilakukan. Ini tidak dilakukan. Iya. Demikian pula ada di sana orang, dia setiap berwudu ada bacaannya. Kalau cuci wajah ada bacaannya. Cuci tangan ada bacaannya. Usap kepala ada bacaannya. Cuci kaki ada bacaannya. Ada dalil yang mereka pakai hal tersebut, ya, doa-doa yang diusap setiap ini, tapi juga itu dalil palsu. Disebutkan oleh para ulama, tapi di Rijalul Majruhin, di buku-buku yang buku-buku yang dikumpulkan hadisnya, tapi hadis yang palsu. Jadi dia dikumpulkan dalam hadis palsu, bukan di hadis-hadis yang kuat untuk diamalkan. Dan yang benarnya kalau doa dalam wudhu itu hanya yang paling sahihnya adalah dalam riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah selesai kita berwudu, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang paling sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Umar ibn Khattab. Kalau kita baca ini, maka akan dibukakan untuk kita 8 dari pintu surga, masuk dimanapun kita inginkan. Ada tambahan di luar daripada riwayat Imam Muslim, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatohirin. Itu ada tambahannya, hanya saja tambahan ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh ulama hadits, bahkan Imam Tirmidzi sendiri. Ini hati-hati, karena sebagian orang menyebutkan riwayat ini hanya dia bilang riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak dia sertakan komentarnya Imam Tirmidzi ketika bawakan hadis itu. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ketika menyebutkan hadis yang ada tambahan itu tadi, beliau bilang wahadal haditsu fi isnadihi ittirab wala yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab kabir syai'. Hadis ini sanadnya goncang, tidak sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita namanya jujur dalam penukilan. Karena para ulama hadis selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim itu mereka memang persyaratkan yang masuk dalam kitabnya sahih. Sementara di luar itu tidak mempersyaratkan. Makanya tidak heran kita ketika mereka membawakan hadis, dia komentari. Kalau ada masalahnya, kalau tidak ada masalahnya, mereka diam. Hanya meriwayatkan hadisnya. Iya, ini komentar Imam Tirmidzi. Jadi yang sahih dalam doa wudu hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan doib, didoibkan oleh Imam Tirmidzi, didoibkan juga oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Selesai masalah wudhu. Kemudian setelah itu belum masuk di pembahasan al-istinja. Kita masuk sedikit dulu dalam masalah ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala faslun, pasal wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu wajib dari air kecil dan air besar. Istinja artinya berbersih
setelah buang air kecil atau air besar itu wajib. Itu adalah wajib. Belum sebutkan dari baul dan goit, dari air besar dan air kecil, kata para ulama mengeluarkan kentut. Kentut, apakah dia berbunyi ataupun tidak berbunyi, itu tidak disunahkan untuk cuci setelahnya. Tidak disunahkan untuk cuci. Ini yang dicuci ini hanya buang air kecil atau air besar. Iya. Adapun kentut tidak. Bahkan siapa yang mencuci kentutnya, ketika dia kentut cuci, itu dalam madhab Syafi'iyah dianggap bid'ah. Dalam madhab Syafi'iyah, habis kentut cuci, cebok, itu bid'ah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, amma qawluhu bid'ah fasahih. Adapun kalau ada orang yang mengatakan bid'ah mencuci setelah buang air kentut, maka sungguh itu benar. Sungguh itu benar. Iya. Bahkan Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala berkata innahu makruh. Hal itu dibenci. Hal itu dibenci. Ini pembahasan dari ulama kita. Iya. Kemudian wal afdal ayyastajmiru bil ahjar. Tsumma yutbi'aha bil ma. Yang paling utama itu kalau kita beristinja dengan batu, kemudian setelahnya air. Maksudnya dikumpulkan antara batu dan air. Itu kata mereka yang paling utamanya. Iya. Hanya saja ucapan yang paling utama ini ada dalilnya, ada hadisnya, tapi doib. Mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam Kashful Astar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada penduduk Masjid Kuba, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Nabi bertanya, kenapa Allah memuji kalian di dalam Al-Quran? Kata mereka adalah kami kalau habis buang air, maka kami pakai batu dulu, setelah itu kami pakai air lagi. Cuman hadits ini adalah hadits yang doib. Didoibkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam At-Talkhis, juga didoibkan oleh Al-Bazzar sendiri yang menyebutkan hadisnya. Hadisnya doib. Yang benarnya di dalam hal ini boleh seorang terbatas pada batu, boleh terbatas pada air saja, tapi mana yang utama air sama batu, maka air yang lebih utama karena lebih membersihkan. Lihat kata beliau rahimahullah, wa yajuzu ayyaqtasiru alal ma, boleh pakai air saja. Au ala salatati ahjar yungki bihinna. Boleh hanya terbatas pada 3 batu saja yang membersihkan. Artinya kalau 3 batu belum bersih, boleh kita tambah batu lagi. Iya. Wa idza aradal iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau antum mau hanya terbatas pada batu atau air, maka air lebih utama. Ini yang benarnya. Bahkan dalam mazhab Syafi'iyah. Boleh air saja. Karena Nabi SAW pernah pergi buang air dan Anas membawakan air untuknya. Nabi juga pernah buang air dan Ibnu Mas'ud datang juga Al-Mughirah membawakan batu untuknya. Tidak pakai air. Tapi mana yang utama, air atau batu? Maka air lebih utama. Tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Hanya saja para ulama mengatakan kan dia lebih membersihkan. Karena dia adalah lebih membersihkan. Ini pembahasan di dalam bab ini. Kemudian setelahnya beliau akan menyebutkan hal-hal yang harus kita jauhi ketika buang hajat. Hal-hal yang harus kita jauhi ketika buang hajat. Ini kita akan sebutkan di pertemuan akan datang.
Insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada pertanyaan, apa hukum profesi mua, tukang make up perempuan untuk acara pernikahan, wisuda dan lain-lain. Kalau wisuda tidak boleh, karena otomatis dia akan di depan umum laki-laki dan perempuan. Tidak boleh. Kalau di pernikahan dilihat, kalau pernikahan terpisah tidak ada masalah. Kalau pernikahannya terpisah, tamu laki-laki sama tamu perempuan, tidak apa-apa. Boleh. Karena boleh perempuan yang sedang menikah itu berhias. Ya, di hadapan para perempuan. Adapun kalau pengantinnya, acara pengantinnya untuk campur tamu laki-laki dan perempuan, tidak boleh kita menghiasnya. Karena akan masuk dalam ta'awun alal ithmi wal udwan. Ta'awun atas dosa dan maksiat itu tidak dibolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita saat imam di kompleks kami, bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna. Dalam artian sudah mengubah makna bacaan. Atau cara penyebutannya salah. Sedangkan masjid di luar kompleks jauh. Apakah kita tetap bermakmum di belakangnya atau kita sholat sendiri di rumah? Tetap kita bermakmum di belakang. Tetap kita bermakmum di belakangnya. Masalah dia salah, pertama boleh kita nasihati sendiri. Ya. Kita nasihati sendiri, maksudnya dalam keadaan kita berdua. Bahwa kita salah bacaan ini Pak Imam. Seharusnya yang benarnya dibaca seperti ini. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka kesalahan itu untuk dia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi SAW, yusalluna bikum. Fa'in asobu falakum walahum, wa'in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka sholat mengimami kalian. Kalau dia benar imamnya, maka pahalanya untuk dia dan untuk kalian. Makmum. Kalau dia salah, maka pahalanya untuk kalian, dosanya untuk dia. Jadi makmum tidak ada dosa. Masalah dia salah baca Al-Fatihah, kita baca, kan kita baca Al-Fatihahnya. Setelah imam, baca. Setelah imam, baca atau saat imam baca, boleh kita ikuti. Dia membaca. Dipahami mungkin? Ini yang diarahkan oleh Nabi SAW. Ini Masya Allah. Karena syariat kita ini sempurna sampai akhir masa, ini hadis jadi kaidah. Tentunya sholatnya sahabat sempurna. Iya kan? Bacaannya. Ketika kita dapat seperti masa ini, banyak orang salah bacaannya misalnya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah kita sholat di belakangnya. Masalah salahnya, dia salah. Dia yang salah. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah malaikat juga hadir pada majelis bid'ah? Misalnya ceramah maulid atau ceramah tahlilan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, tidaklah suatu kaum duduk berzikir melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat. Iya. Apakah itu masuk? Iya. Dalam hadis itu orang yang melakukan bid'ah? Iya, tentunya tidak. Apa dalilnya?
Ini dalil terlalu umum yang disebutkan. Bukti dia tidak masuk. Pertama sekali ketika terjadi bid'ah zikir bersama, itu di masanya Abdullah bin Mas'ud di Basra. Dijumpai oleh Abu Sa'id Al-Khudri di masjid. Orang-orang memimpin zikir berjamaah. Satu orang bilang kabbiru mi'ah. Takbirlah 100. Yang lain bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Maka Abu Sa'id Al-Khudri tidak langsung mengingkari. Beliau pergi dulu ke Abdullah bin Mas'ud. Dia tunggu di depan rumahnya. Saya melihat ada kejadian di masjid. Yang tentunya mereka tidak lihat. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibu Abu Sa'id tidak langsung mengingkarinya. Langsung sama-sama ke masjid. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marah besar. Ini piring Rasulullah SAW belum pecah. Baju Rasulullah SAW belumlah usang. Cepat sekali kalian berubah. Jawabannya apa? Manuridu ilal khair. Kami lakukan ini, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Ya namanya orang berzikir. Coba antum tanya orang yang melakukan tahlilan, maulid, semuanya dia mau baik. Bahkan kadang mereka bilang daripada main domi. Ya kan karena ada orang menikah, ada orang meninggal, mereka kadang main domi di luar. Jadi mereka bilang daripada main domi lebih baik kita tahlilan. Oh iya juga ya, itu kan baik. Tapi lihat jawaban Ibnu Mas'ud. Ini jawaban jadi kaidah. Kata beliau, kam mim muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang inginkan kebaikan tapi dia tidak dapat. Tidak dapat kebaikan yang dijanjikan. Kenapa? Syarat di dalam beramal itu 2. Zikir akan mendapatkan keutamaan. Majelis akan mendapatkan keutamaan. 2. Pertama ikhlas, ada niat baik. Yang kedua, mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Dan mengenai hadis yang disebutkan ini sebenarnya, coba kita baca awal hadisnya. Kita akan paham ini masuk atau tidak. Ini kan potongannya ini. Ini potongannya. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat. Terlalu pendek dipotong. Karena ini hadisnya, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun di baitim min buyutillah. Itu tadi ada itu. Tapi setelahnya, yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi banyak yang dipotong di tengahnya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul dalam rumah dari rumah Allah. Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan dan belajar di antara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Malaikat akan menaungi mereka. Allah akan menyebut-nyebut mereka. Ini kan yang disebutkan membaca kitabullah. Dan mempelajarinya, bukan hanya sekedar membaca, mempelajarinya. Itu baru dapat keutamaan. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika subuh mau mandi junub, tapi dalam keadaan kedinginan? Apakah boleh ke masjid berjamaah dan dilanjutkan membaca Al-Quran sambil menunggu pagi untuk mandi? Jazakumullah khairan. Dilihat, apakah kalau kita mandi, kita akan sakit?
atau kita sedang sakit, kalau mandi akan menambah sakitnya? Itu dilihat. Kalau biasanya, kalau kita mandi, langsung kita demam, tinggi, walaupun tadinya enggak, maka di sini boleh bertayamum. Nanti mandi kalau sudah bisa pakai air. Atau saat kita sakit, tapi junub qadarullah. Ketika kita mandi, dokter bilang kamu akan tambah sakit, itu harus dokter ya. Masalahnya kita mau meninggalkan yang wajib ini. Dokter bilang kalau kamu mandi ini akan menambah sakit. Maka tidak boleh kita mandi. Kita bertayamum. Karena kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ini diri sendiri kita. Tidak boleh. Maka kita bertayamum. Itu kalau ada. Tapi kalau tidak ada doror, kita mandi cuman dingin saja. Kita mandi tidak sakit. Atau kita sedang sakit, kita mandi malah tambah sembuh. Dokter tidak larang kita sentuh air. Maka ini wajib kita mandi. Karena kewajiban asal adalah apa? Mandi, bukan bertayamum. Jadi dilihat keadaan kita di sini bagaimana. Ya, apa alasan kita tidak mandi. Kemudian berikutnya, apabila kita tertinggal 1 rakaat, apakah kita membaca tasyahud akhir? Iya. Apa kita membaca tasyahud 3 kali? Tertinggal 1 rakaat. Berarti dia masuk rakaat kedua ya. Imam tasyahud 1. Kemudian rakaat setelah itu rakaat ketiga kan imam rakaat keempat lagi ya. Imam tasyahud. Berarti kita sudah berapa kali itu? 2. Setelah itu kita harus ganti 1 rakaat. Berarti kita tasyahud lagi 3 kali kan? Iya. Jadi pertanyaannya ini, apa kita tasyahud 3 kali? Dalam hal ini pembahasannya adalah ketika imam tasyahud akhir, sementara kita belum akhir, apa kita ikut atau tidak? Ada di antara para ulama kita tidak, karena sekarang kita belum tasyahud akhir. Kita hanya duduk saja menunggu imam salam, kita bangkit. Ada juga yang mengatakan kita ikut tasyahud. Dan ini lebih kuat karena Nabi SAW bersabda, inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya diikut. Ya, kita ikuti tasyahudnya bukan karena kita sudah saatnya tasyahud, tapi apa? Kita ikuti imam. Itu yang lebih kuatnya wallahualam. Walaupun kalau antum tidak tasyahud juga, kalau antum pegang pendapat yang pertama, tidak ada masalah. Karena hukum tasyahud awal itu bukan rukun sholat. Hukum tasyahud awal bukan rukun sholat. Artinya tidak batal sholat dengannya. Cuman kalau sengaja ditinggalkan, para ulama mengatakan berdosa. Bagi yang mengatakan wajib, kan di sana ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Tasyahud awal hukumnya. Apa hukum memakan makanan acara ulang tahun? Apabila ada memberi makanan dari orang yang ulang tahun, apakah boleh dimakan? Kalau tidak boleh, apakah kita boleh memberikan kepada orang lain yang selalu memakan makanan acara bid'ah? Kita tidak boleh memakannya. Kita tidak boleh memakannya dari acara ulang tahun. Iya. Tapi apakah boleh kita memberikan kepada orang lain? Tidak boleh. Karena kalau haram untuk kita, haram juga untuk orang lain. Karena ini makanannya yang haram. Makanannya yang haram. Iya. Kita katakan tidak boleh berdalil dengan athar, dengan hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abu Bakar. Belum pernah dikasih makanan
dan belum makan. Setelah itu dikatakan itu hasil perayaan jahiliyah. Maka belum memuntahkannya kembali. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini menunjukkan bahwa haram dimakan. Haram dimakan. Dan kalau haram untuk kita, haram juga untuk orang lain. Haram juga untuk orang lain makanan tersebut, wallahualam. Kemudian berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan? Sebagai seorang istri, jika mengetahui suami selingkuh atau berzina dengan wanita lain, naudzubillah, dan selalu chat dengan wanita yang bukan mahram, sedangkan sama istrinya sendiri jarang menggauli dan perhatiannya sampai jarang menggauli dan perhatian sampai tekanan batin, tapi mau minta hulu, takut akan kehidupan selanjutnya. Pertama, kita kalau menjumpai istri suami melakukan dosa besar yang bukan kekafiran, dia tetap suami kita. Tapi kalau dia melakukan dosa yang mengkafirkan, misalnya dia tinggalkan sholat dengan sengaja, maka itu bukan suami kita, otomatis langsung cerai. Iya. Karena tidak boleh menikahi orang kafir. Kecuali ahli kitab, kan begitu yang dihalalkan di Quran. Ini kalau suami kafir bukan ahli kitab. Makanya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, kalau ada suami meninggalkan sholat sengaja, kafir. Tidak boleh lagi suami istri bersamanya. Tapi kalau dia melakukan dosa besar selain yang mengkafirkan, maka kita boleh tetap bersamanya kalau kita mampu bersabar mendoakannya dan menasehatinya. Alhamdulillah. Adapun kalau kita tertekan batin, misalnya tidak tahan lagi, tidak bisa hidup bersamanya dengan tekanan yang kita dapatkan itu, maka kita boleh minta hulu. Boleh minta pisah. Dan tidak perlu kita takut tentang kehidupan setelahnya. Rezeki kita itu bukan di tangan suami. Sebelum ada suami, rezeki kita sudah ditulis. Bahkan sebelum langit dan bumi dicipta oleh Allah, semua rezeki orang yang akan hidup di dunia ini sudah ditulis. Diperbaharui di dalam perut ibu kita di saat usia kandungan 4 bulan. 3 kali 40 hari. Datang malaikat yang meniupkan roh, ditulis rezekinya, ajalnya, dia orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Jadi masalah rezeki tidak usah dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kalian. Dan kita tidak akan mati meninggalkan dunia ini sebelum rezeki kita cukup. Tidak perlu. Dan pasti kita akan mendapatkan jalan keluar dari Allah. Kalau kita orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini kata Allah. Juga Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya itu mudah. Itu jaminan dari Rabb kita yang menciptakan kita dan suami kita. Kalau memang sudah seperti itu, kita menderita karena tujuan orang menikah adalah untuk bahagia. Tujuan daripada orang menikah adalah supaya bahagia. Kalau kita tidak bahagia bahkan menderita batin, boleh kita minta hulu. Dan kalau kita mengadu ke KUA, kantor urusan agama, di pengadilan, itu memang akan disuruh cerai. Kalau tidak bisa lagi dia perbaiki. Kalau tidak bisa lagi dia perbaiki. Tapi kalau itu tadi Ana bilang di awal, kalau kita mampu bersabar atasnya, maka kita akan mendapatkan tentunya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa kebaikan yang ada di sisinya, doakan suami kita semoga dia berubah. Tetap melayaninya, ya. Dan karena di pertanyaan disinggung
tidak diperhatikan lagi, ya. Kadang sebagian istri dia kadang tidak pedulikan penampilannya lagi. Apalagi kalau sudah melahirkan pertama, kedua, ketiga, kadang dia tidak peduli lagi. Tidak, kalau istri itu tetap dia berhias. Bahkan Nabi SAW belum istrinya haid, belum tetap. Ya, suruh pakaian yang bagus, yang rapi, biar suaminya tertarik kembali. Tertarik kembali. Ini untuk para istri biasanya seperti itu. Kehidupan tentunya harus kita lewati dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan yang membuat suami kita ya senang kembali, suka kembali. Siapa tahu ada yang salah. Karena dalam hadis Nabi SAW, mumpung saya ingat pernah lewat bahwa kata Nabi maftarokotnan, tidaklah dua orang yang saling mencintai itu berpisah atau tadinya saling suka kemudian tidak lagi saling suka. Tidaklah keduanya itu seperti itu kecuali kata Nabi illa bidambin waqa'a min ahadihima atau hadatsa min ahadihima, kecuali karena sebab kesalahan atau dosa dari salah satu keduanya. Dari salah satu keduanya. Jadi jangan menyalahkan orang lain semata. Kita harus kembalikan ke diri kita. Itu ada masalah dengan kita. Ada masalah mungkin dengan suami, ada masalah dengan istri. Iya, ada masalah dengan istri. Ya kita tetap istighfar dalam masalah itu. Siapa tahu kita yang salah, yang kurang, wallahualam. Kita adzan dulu, baru lanjutkan. Mau bertanya langsung silakan, boleh. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Pertama dari saya, kan saya melihat orang berwudu di tempat wudu, saya memperhatikan biasa ada yang mengecilkan air kerannya, ada juga yang menghidup dan matikan keran airnya dalam berwudu. Nah, bolehkah saya diberitahu, adakah dalilnya menyangkut mengenai masalah penggunaan volume air yang digunakan dalam berwudu? Itu pertanyaan saya. Baik. Pertanyaan titipan, apabila suami mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi istri, masih bolehkah istri berjualan online? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama, ada kasus belum lihat kejadian. Kadang orang berwudu ada yang buka kerannya tidak pernah ditutup sampai selesai wudu. Ada juga yang buka tutup keran air ketika berwudu. Pertanyaannya apakah ada ukuran volume air ya di dalam berwudu? Pertama, penukilan dari Nabi SAW bahwasanya belum pernah wudu dengan satu mut. Nabi SAW pernah wudu dengan satu mut. Satu mut itu Pak, dua telapak tangan begini disatukan airnya. Itu satu mut. Dan belum pernah mandi dengan 4 mut, yaitu satu sok. Nabi SAW. Bersamaan dengan adanya penukilan ini, para ulama sepakat bahwa tidak ada ukuran air yang dipakai dalam wudhu dan dalam mandi. Ukurannya adalah ketentuannya yang penting kita butuhkan dan tidak berlebihan. Tidak mubadir. Itu ketentuannya. Kalau dengan membuka keran air tadi akan keluar lebih daripada yang dibutuhkan, itu dilarang. Karena tidak boleh israf. Tidak boleh kita berlebihan di dalam segala sesuatu. Iya. Tidak boleh. Bahkan secara umum masuk di dalam ayat, mungkin semua kita sudah hafal. Surat At-Takatsur. Apa ayat pertamanya? Alhaakum At-Takatsur. Walaupun ini terkait dengan masalah-masalah dunia.
perbanyak-banyak itu membinasakan kalian, melalaikan kalian. Ini terdapat isyarat, berlebihan dalam masalah lain juga sama hukumnya. Itu membinasakan kita, tidak dibolehkan. Jadi selama itu tidak dibutuhkan, itu dilarang. Tapi kapan dibutuhkan, boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Iya. Nah, terkait dengan keran air, ini masalah lain lagi, Pak. Karena ada aduan, pernah ada mengeluh lagi masalah kedua. Ada orang berwudu selalu buka tutup keran, akhirnya keran air masjid selalu rusak. Ini kan mau hemat, tidak mubadir, tapi ada doror. Dorornya bagi pengurus masjid, kasihan ganti terus keran air. Atau biar mie karena ada di sumbangan. Tidak boleh, ini juga kan tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Maka hal ini kalau dengan membuka tutup tadi itu merusak keran air, jangan. Buka saja secukupnya, ya kan? Jangan dibuka tutup. Karena kaidah umumnya la doror wala diror. Tidak boleh ada membahayakan diri kita, tidak boleh juga membahayakan yang lain. Kalau itu membahayakan yang lain, pengurus masjid bahkan marah-marah, ini ustaz kalau wudhu, rusak keran. Nah ini kan bahaya. Iya, membahayakan diri kita dan orang lain. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan. Lebih kita buka kecil saja, sewajarnya sebutuhnya kita. Sebutuhnya kita. Itu wallahualam terkait dengan hal tersebut. Saya lihat di Yaman, saya lebih Masya Allah, saya takjub. Dia kerannya yang ditindis, bukan yang diputar. Jadi kerannya itu yang ditindis airnya. Kita tindis keluar, baru kita tampung di tangan, baru kita pakai wudhu. Ada yang pakai keran seperti itu. Jadi bukan yang dibuka, tapi yang ditindis. Iya, mungkin kemahalan lah yang kalau pakai sensor ya. Cuman di sana ada yang ditindis. Jadi keluar itu sesuai dengan yang kita tampung baru kita pakai suci. Itu bagus juga. Bisa. Memang yang khusus dibuat untuk seperti itu. Adapun keran ini kan yang dibuat untuk dibuka. Bukan dibuka tutup. Bukan dibuka tutup. Yang jelas tidak boleh kita membahayakan. Untuk pertanyaan yang kedua. Katanya si suami sudah nafkahi istri lahir batin. Semuanya uang belanjanya ada semua. Boleh gak istri jual online? Ya tanyakan suaminya Pak, bukan saya. Karena kalau saya bilang boleh, ternyata suaminya bilang tidak boleh, itu kan masalah. Saya akan pukul sama suaminya. Kan hal itu harus kita tanya kepada suaminya. Kalau suaminya bilang silakan, boleh, ya boleh. Karena jual mubah. Jualan itu mubah. Kalau suaminya bolehkan, boleh. Kalau suaminya tidak bolehkan, tidak boleh. Karena ketaatan terhadap suami itu besar bagi istri. Sampai kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiron imro'an ayyas judalimri'in la amartul mar'ata antas judali zaujiha." Seandainya saya dibolehkan untuk menyuruh seorang sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini seandainya boleh ini. Besarnya itu hak suami. Besarnya itu hak suami. Itu kembalikan ke suaminya. Di sini ada pertanyaan lagi. Saya seorang karyawan rumah sakit. Bertugas di bagian forensik dan pemulasaran jenazah. Apa hukum membantu jenazah kafir dalam hal memformalin dan membantu membersihkan? Apakah ini termasuk dalam berloyalitas kepada orang kafir? Iya, tidak termasuk. Tidak termasuk. Yang dilarang itu adalah mensolatinya, mendoakan kebaikan untuknya, dan pergi mengantar ke kuburannya. Adapun hanya mengurus jenazahnya karena tugas misalnya kita atau tidak ada yang mengurusnya, boleh. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tusolli ala ahadim mata abada."
Jangan pernah kamu mendoakan seorang pun dari mereka yang meninggal selama-lamanya, tidak boleh. Selama-lamanya tidak boleh. Wala takum ala qabrihi. Tidak boleh kamu berdiri di kuburannya. Mengantar jenazahnya, berdiri di sana, tidak boleh. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebutkan innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan apa? Fasik. Tidak boleh kita mendoakannya, tidak boleh kita pergi menguburkan jenazahnya, kecuali tidak ada yang menguburkannya. Kecuali tidak ada yang menguburkannya. Nabi SAW ketika meninggal, Abu Thalib, paman beliau, datang Ali bin Abi Thalib, halaka ammuk, binasa pamanmu. Ali bilang, binasa pamanmu. Ali ini kan anaknya, tapi dia bilang kepada Nabi, sudah binasa pamanmu, kan dia kafir. Ya, kata Nabi SAW, kubur bapakmu. Kubur bapakmu. Nabi tidak pergi, kubur bapakmu. Ini yang disebutkan. Silakan. Bismillah, ada titipan pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya bekerja di sebuah perusahaan pembuat kue. Terus rata-rata pembeli itu untuk kue ulang tahun. Biasanya ada pesanan khusus dan posisi saya sebagai chef. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukumnya hal tersebut terhadap saya? Apakah termasuk ke dalam ta'awun kepada kemaksiatan atau bagaimana Ustaz? Baik. Untuk yang itu dulu yang pertama. Pertama, kita kalau bisa cari kerjaan lain di tempat lain, itu lebih aman. Dan kalau kita tinggalkan itu karena Allah, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Karena dalilnya kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Itu dulu yang pertama kita lakukan. Kita tinggalkan dan cari yang lain. Yang kedua, misalnya kita belum bisa tinggalkan karena kita belum dapat kerja yang lain, ya, atau sulit bagi kita, hanya kerjaan itu yang bisa kita lakukan di tempat itu. Kalau kita bisa menghindar, ya, dulu kalau pas saat kue ulang tahun, misalnya kalau kue yang lain kita buat, kalau kue ulang tahun kita tidak buat, orang lain yang buat, alhamdulillah itu lebih aman. Kalau memang tidak bisa sama sekali, maka ya cukup hati yang mengingkari. Hati yang mengingkari. Itu wallahualam, walaupun langkah pertama itu bagus kita lakukan. Wallahualam. Silakan. Yang pertama, hukum membunuh kecoak. Hukum membunuh kecoak. Ya. Boleh, kan dia mengganggu. Iya kan dia apa? Mengganggu. Iya kan? Boleh. Apalagi dia akan merusak makanan, akan bau, ya. Belum lagi kotorannya di mana-mana, warnanya akan merusak, maka boleh membunuhnya. Boleh membunuhnya. Wallahualam. Kemudian yang ketiga Ustaz, apa hukum menulis Al-Quran dalam huruf Latin dengan maksud agar anak mudah untuk menghafal. Kemudian apabila telah dihafal, tulisan tersebut dibuang di tempat sampah. Iya, pertama, sepakat para ulama Al-Quran tidak boleh dilatinkan. Jadi kalau mau anak tak mudah menghafal, tidak perlu kita tulis. Kita ajarkan dia Quran. Dan itu lebih mudah. Bahkan lebih mudah itu huruf Quran daripada huruf Latin. Karena huruf Latin tidak ada jaminan kemudahan. Sementara Quran sudah ada jaminan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk mengingat, berzikir. Tapi adakah yang mau mengingatnya? Di Quran mudah semuanya. Huruf, kalimat, maknanya semuanya mudah. Karena itu adalah kalamullah untuk ditadaburi. Jadi insya Allah anak itu bisa membaca Quran. Karena dia bisa membaca Latin.
Makanya itu tadi tidak boleh kita latinkan. Jalan keluarnya adalah kalau memang dia belum bisa baca Quran, kita yang bacakan. Suruh ikuti. Karena tidak boleh kita masuk dalam pelanggaran. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita ubah bahasanya. Tidak boleh kita ubah bahasanya. Ini yang pertama, tidak boleh. Wallahualam. Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya bila wudhu lebih dari 3 kali karena belum yakin semua bagiannya terkena air? Apakah benar membatalkan wudhu? Hal tersebut kata Nabi SAW ketika beliau katakan wudhu itu 3 kali. Kata beliau, man ta'adda faqad asa'a wa dholama faqad aso wa dholama. Ya, siapa yang melampaui batas itu maka dia telah bermaksiat dan telah zalim. Telah zalim. Artinya dia berdosa dengan hal tersebut. Apakah membatalkan wudhunya? Tidak. Cuman perlu dia buang was-was itu. Seorang kalau ragu, cukup dia bangun di atas yang yakin. Cukup dia bangun di atas yang yakin. Itu wallahualam. Selanjutnya Ustaz, apa masih ada? Tidak apa-apa, silakan. Apakah ada anjuran ketika buang air besar beristinja memasukkan jari? Baik. Iya. Memasukkan jari di dubur, demikian pula mengurut kemaluan di bagian depan ketika air kecil, ada dalilnya tapi palsu. Tidak ada anjurannya. Bahkan itu para ulama mengatakan akan mendatangkan doror dalam badan dan dalam keyakinan. Doror dalam badan itu akan merusak nanti saluran airnya. Kemudian bahaya bagi keyakinan akan timbul nanti was-was terus. Biasanya orang yang melakukan itu kalau dia was-was, kayaknya belum bersih ini, belum bersih. Itu bahaya terhadap keyakinannya. Wallahualam. Lanjut Ustaz. Apa benar air bekas wudhu dari anggota wudhu tidak boleh terkena dengan air yang di wadah yang dipakai wudhu? Karena saya pernah mendengar dengan istilah air musta'mal tidak boleh dipakai berwudhu. Baik, itu atas pendapat Syafi'iyah. Ya, cuman pendapat yang kuatnya bahwa air musta'mal itu adalah air yang suci dan mensucikan. Karena ketika Nabi SAW katakan al-ma'u la yunajjisuhu syai'. Air itu tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Kecuali berubah rasa, warna dan bau. Kalau air tadi itu masuk, dia wudhu, kemudian air wudhunya masuk ke ember atau ke timba. Berubah rasa, warna dan baunya, baru berubah. Kalau tidak maka tidak. Karena yang benarnya air mustakmal masih boleh dipakai. Wallahualam. Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tapi masih banyak kesalahan pembacaan dari huruf atau tajwidnya? Apakah kita berdosa karena salah baca dan salah arti? Kalau kita orang yang belajar, tapi masih salah dalam baca Quran, lagi proses belajar. Kita berusaha untuk membaca yang benar, tapi karena lisannya sudah terbentuk lidah kampung atau ngaji kampung, sehingga tetap salah, tidak berdosa, bahkan dapat pahala. Kata Nabi SAW dalam hadits, man qara al-Quran wa huwa mahir, siapa yang membaca Quran dalam keadaan dia mahir, lancar, fahuwa ma'al kiramil bararah, maka dia bersama makhluk-makhluk Allah yang mulia. Lagi baik disebutkan bersama para malaikat. Tapi waman qara'ahu wa huwa yatata'ta, siapa yang membacanya dalam keadaan dia tersendak-sendak bacaannya atau sulit membacanya, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Jadi tidak dosa. Baginya 2 pahala. Pahala karena dia berjuang, pahala karena dia membaca. Itu wallahualam, tidak ada dosanya. Kecuali dia lalai, dia sengaja malas belajar, pasrah dengan apa yang dia baca, itu berdosa. Wallahualam. Yang terakhir Ustaz, apa hukum diimami oleh seorang yang suka merokok? Baik, merokok itu dosa besar karena rokok itu haram berdasarkan kesepakatan al-ulama wal atibba. Rokok itu adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama dan ahli kesehatan. Merokok. Kenapa haram? Itu sudah sesuai itu apa yang mereka katakan.
Karena memang dalil-dalil Quran dan hadis mengharuskan seperti itu. Mengharuskan seperti itu. Tapi sekarang ada orang merokok, apa hukumnya? Orang merokok dia pelaku dosa. Belum kafir. Imam bermakmum di belakangnya sah sholatnya. Dosa karena dia merokok, dianya. Adapun dia menjadi imam, kita sholatnya sah. Kita sholatnya sah. Kemudian berikutnya ini masih ada sedikit. Bagaimana hukum barang yang ada di toko, difoto baru diposting dengan maksud dijual dan diizinkan oleh karyawannya, bukan pemiliknya. Kalau karyawannya diizinkan juga oleh pemiliknya, boleh tidak apa-apa. Boleh tidak apa-apa. Karena yang bertugas, karyawan yang bertanggung jawab, yang diberikan amanah oleh pemilik, itu sama dengan pemilik kedudukannya. Sama dengan pemilik kedudukannya, wallahualam. Apa hukumnya? Ini pertanyaan lanjut di jenazah katanya. Apa hukumnya ketika kita mengambil uang keluarga jenazah? Karena biasanya mereka memaksa dengan alasan sedekah jenazah. Baik itu jenazah muslim atau kafir. Padahal kita sudah mengatakan gratis. Kalau kita dikasih, kita kasih ke yang memperkerjakan kita. Misalnya seperti misalnya di Peduli Dakwah, ada ambulans gratis, supirnya sudah digaji. Ada keluarga jenazah kasih, maka harus dikembalikan ke yang mengutusnya. Kalau yang mengutusnya bilang, ambil saja. Alhamdulillah halal. Sama dengan kita yang bekerja di sini. Kita kembalikan ke rumah sakit, pihak yang memperkerjakan kita. Kalau dia bilang kita ambil, halal. Kalau tidak, maka tidak halal. Maka tidak halal. Iya. Baik, ini yang terakhir. Izin bertanya Ustadz, dalam sholat ada tempat-tempat yang paling baik untuk berdoa. Pertama, doa di antara azan dan iqomah. Berarti ini bukan dalam sholat. Azan dan iqomah. Iya. Iya, itu ada hadisnya. Di doa di sujud akhir, salah. Karena bukan di sujud akhir, tapi di setiap sujud. Karena hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Akrobu kata Nabi SAW, akrobu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa sajid. Paling dekat antara seorang hamba dan Robnya dalam keadaan dia sujud. Fa'akfiru fiha doa, maka perbanyak doa. Dalam keadaan sujud, ini kan tidak ada bilang terakhir. Umum di setiap sujud. Kita dekat kepada Allah. Jadi kalau dibilang sujud terakhir, enggak. Ini salah. Ini salah. Benar, sujud terakhir. Dan sujud sebelum akhir juga semuanya dianjurkan. Doa di tahiyat akhir, ya benar adanya juga tahiyat akhir. Karena Nabi SAW katakan, فَلْيَتَخَيَّرْ مَشَاءَ مِنَ الدُّعَى. Silakan dia pilih apa yang dia maukan dari doa. Pertanyaannya, di manakah antara tiga tempat ini yang paling baik untuk kita berdoa pada saat sujud? Karena semua yang tadi itu dilapatkan dengan lafaz waktu mustajabah, ada dengan kata doa tidak ditolak, iya. Tapi di sujud itu posisi khusus yang Nabi SAW katakan seorang hamba paling dekat dengan Robnya, paling dekat dengan Robnya. Maka ini sangat sayang sekali kalau kita hanya sujud terakhir, kita melalaikan banyak tempat yang kita paling dekat dengan Rob kita. Ini alhamdulillah kita cukupkan. Semua yang benarnya itu semata dari Allah dan yang kelirunya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.